Halo, perkenalkan nama saya Tisto Pandita dengan NIM D104123105. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan algoritma A-star dan Dijkstra untuk menentukan rute terpendek. Analisis dilakukan dengan dua jurnal untuk algoritma Dijkstra, yaitu implementasi algoritma Dijkstra dalam pencarian rute terpendek tempat wisata di Kabupaten Klaten. Kemudian untuk Astar, yaitu implementasi algoritma Astar pada pencarian lokasi pariwisata di Kota Bengkulu. Latar belakang. Pada era digital saat ini, pencarian rute terpendek menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem informasi geografis. Aplikasi seperti peta wisata, transportasi umum, hingga layanan pengantaran barang semuanya membutuhkan algoritma yang mampu menentukan jalur tercepat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam konteks pariwisata, penentuan rute tercepat antar tempat wisata sangat membantu wisatawan untuk menghemat waktu perjalanan dan mengoptimalkan kunjungan ke beberapa lokasi sekaligus. Dua algoritma yang umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah algoritma Dijkstra dan algoritma Astar. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rute dengan jarak paling pendek, tetapi memiliki pendekatan dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dan perbandingan antara kedua algoritma tersebut untuk mengetahui algoritma mana yang paling efisien dan tepat digunakan dalam konteks pencarian rute wisata. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana algoritma Dijkstra diterapkan dalam mencari rute terpendek antar lokasi wisata di Kabupaten Klaten. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil dan tingkat efisiensi antara algoritma Dijkstra dengan algoritma Astar pada kasus yang serupa, yaitu pencarian rute terpendek. Dari perbandingan tersebut akan dijelaskan bagaimana proses perhitungan jarak dilakukan, serta bagaimana performa kedua algoritma dalam hal waktu komputasi dan keakuratan hasil. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menentukan algoritma yang paling sesuai untuk digunakan pada sistem pencarian rute wisata berbasis peta digital atau sistem informasi geografis. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan pendekatan studi kasus pada pencarian rute wisata di Kabupaten Klaten. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data lokasi wisata seperti Candi Prambanan, Umbul Ponggok, dan Rawa Jombor. Setiap lokasi tersebut dianggap sebagai node dalam struktur graf, sedangkan jarak antar lokasi direpresentasikan sebagai edge dengan bobot tertentu, yaitu jarak tempuh antar titik. Setelah data diperoleh, dilakukan proses pemodelan graf berbobot positif menggunakan struktur data yang sesuai, sehingga dapat diterapkan algoritma pencarian jalur terpendek. Peneliti kemudian mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur optimal dari satu lokasi wisata ke lokasi lain. Tahap terakhir adalah pengujian dan analisis hasil, di mana peneliti membandingkan efisiensi waktu, jumlah node yang dievaluasi, serta tingkat akurasi jalur yang ditemukan oleh masing-masing algoritma. Selanjutnya, mekanisme algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja dengan prinsip dasar menemukan jarak terpendek dari satu titik asal ke seluruh titik lainnya dalam suatu graf berbobot positif. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi jarak untuk semua node. Semua node diberi jarak awal tak hingga, kecuali node awal yang diatur dengan nilai 0. Setelah itu, algoritma akan memilih node dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi, kemudian menghitung jarak total ke setiap node tetangga melalui node tersebut. Jika ditemukan jarak baru yang lebih kecil daripada jarak sebelumnya, maka jarak tersebut akan diperbarui dalam tabel jarak. Node yang sudah dikunjungi kemudian ditandai agar tidak dihitung ulang. Proses ini akan terus diulang sehingga seluruh node telah dikunjungi atau hingga jarak terpendek menuju node tujuan berhasil ditemukan. Hasil akhirnya berupa rute terpendek dan total jarak minimum dari titik asal ke titik tujuan, yang sangat berguna dalam sistem pencarian rute wisata seperti di Kabupaten Klaten. Dalam jurnal implementasi Dijkstra, perhitungan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dimulai dari titik awal terminal Delanggu yang diberi label A. Penulis mempertimbangkan 10 objek wisata sebagai titik tujuan, antara lain B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Berikut adalah sebagian contoh rute dan jarak yang berhasil dihitung. Langkah pertama dalam algoritma Dijkstra adalah inisialisasi semua titik atau simpul. Setiap simpul diberi nilai jarak tak hingga, kecuali simpul awal terminal Delanggu, yaitu diberi jarak 0. Kemudian kita mulai dari simpul A dan melihat semua tetangganya. Dari titik A terdapat dua jalur langsung, yaitu B sejauh 6,8 km dan ke G sejauh 7,1 km. Nilai-nilai ini disimpan sebagai jarak sementara. Setelah itu, simpul A dianggap sudah dikunjungi. Kita berpindah ke simpul dengan jarak minimum berikutnya, yaitu B.
Dari titik B terdapat jalur menuju C sejauh 1,9 km, sehingga total jarak dari A ke C menjadi 8,7 km. Selanjutnya kita memproses simpul G yang memiliki jarak 7,1 km. G terhubung ke dua simpul lain yaitu F dan I. Dengan menambah jarak antar simpul, kita memperoleh total 8 km ke F dan 11,2 km ke I. Dari simpul F terdapat jalur ke D sejauh 0,6 km, menghasilkan total jarak 8,6 km dari A ke D. Setelah semua simpul diperbarui, diperoleh hasil akhir bahwa rute terpendek dari terminal Gelanggu adalah ke B sejauh 6,8 km, ke C sejauh 8,7 km, dan ke D sejauh 8,6 km, ke E sejauh 11,2 km, dan ke G sejauh 7,1 km. Hasil ini sama persis antara perhitungan manual dengan algoritma Dijkstra dan hasil simulasi menggunakan software Tora, yang membuktikan bahwa metode ini valid dan efisien. Selanjutnya, metode penelitian pada jurnal kedua. Metode penelitian pada jurnal ASTAR di Kota Bengkulu adalah studi kasus atau eksperimen yang difokuskan pada pencarian lokasi wisata melalui sebuah sistem informasi berbasis web. Data yang digunakan meliputi objek wisata seperti koordinat geografisnya, serta jarak antar lokasi yang diperoleh dari data lapangan dan berbeta digital. Semua objek wisata dimodelkan sebagai node dalam graf berbobot, sedangkan jalur antar objek wisata dijadikan edge dengan bobot berupa jarak. Basis data dan peta digital digunakan agar sistem tidak hanya menghitung rute, tetapi juga menampilkan rute tersebut secara visual. Algoritma ASTAR kemudian diimplementasikan untuk menghitung rute terpendek antara satu titik awal ke destinasi wisata yang dipilih pengguna. Untuk pengujian keandalan sistem, peneliti melakukan 15 pengujian rute yang dilakukan secara acak dan menyeluruh terhadap seluruh destinasi wisata. Hasil rute yang dihasilkan dari ASTAR kemudian dibandingkan dengan rute yang diharapkan atau dari Google Maps untuk melihat apakah aplikasi berbasis ASTAR ini menghasilkan rute yang lebih pendek atau lebih efisien daripada layanan peta komersial. Selanjutnya, mekanisme algoritma ASTAR. Dalam jurnal implementasi algoritma ASTAR untuk pencarian rute wisata di Kota Bengkulu, penulis menjelaskan bahwa mekanisme utama dari algoritma ini didasarkan pada prinsip pencarian berbasis heuristik. Langkah pertama adalah melakukan inisialisasi, yaitu menentukan titik awal dan titik tujuan setiap wisata. Setiap lokasi wisata direpresentasikan sebagai simpul dalam graf, sedangkan jalur antar lokasi dianggap sebagai sisi dengan bobot jarak sebenarnya. Selanjutnya, sistem menghitung nilai fungsi evaluasi dengan rumus Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana nilai Gn menunjukkan biaya aktual dari titik awal hingga ke simpul N, sedangkan Hn adalah estimasi jarak dari simpul N menuju tujuan, yang biasanya dihitung menggunakan jarak Euclidean. Node dengan nilai Fn terkecil akan dipilih sebagai node berikutnya untuk diperluas. Proses ini terus berulang hingga sistem mencapai node tujuan. Setelah itu, jalur terpendek ditentukan dengan melacak kembali lintasan dari node tujuan ke titik awal. Dengan kombinasi antara perhitungan aktual dan estimasi heuristik ini, algoritma ASTAR mampu menemukan rute optimal dengan waktu proses yang relatif lebih cepat dibandingkan algoritma konvensional seperti Dijkstra, terutama pada graf yang luas seperti peta wisata di Kota Bengkulu. Contoh perhitungan ASTAR. Misalnya kita punya 4 titik A, B, C, dan D. Tujuannya adalah mencari rute terpendek dari A ke D. Dari tabel terlihat A bisa ke B dengan jarak 1 atau ke C dengan jarak 4. Nilai heuristik dari perkiraan jarak ke tujuan D juga diberikan untuk tiap titik. Langkah pertama, kita hitung nilai F sama dengan G tambah H. Titik dengan nilai F terkecil yaitu C akan dipilih. Dari C kita temukan jalur ke D dengan total jarak 7. Maka ASTAR menyimpulkan bahwa rute terbaik adalah dari A ke C ke D dengan total jarak 7 satuan. Keunggulan algoritma ASTAR adalah ia tidak hanya menghitung jarak yang sudah ditempuh G, tapi juga memperkirakan sisa jarak menuju tujuan A, sehingga pencarian menjadi lebih cepat dan efisien. Hasil perbandingan. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma memberikan hasil yang optimal. Namun, ASTAR memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu karena menggunakan heuristik sebagai panduan. Sedangkan algoritma Dijkstra cenderung lebih stabil dan sederhana, tetapi membutuhkan waktu lebih lama dalam dataset besar. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra memiliki keunggulan utama dalam memberikan hasil yang pasti dan optimal karena mempertimbangkan seluruh jalur dengan bobot terkecil. Sementara algoritma ASTAR menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dengan bantuan fungsi heuristik. Namun, keakuratan hasil ASTAR sangat bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Jika heuristiknya tepat, hasilnya dapat sebaik Dijkstra tetapi dengan waktu komputasi yang lebih cepat. Dengan demikian,
Pemilihan algoritma hendaknya menyesuaikan kebutuhan sistem. Dijkstra dipilih bila ketepatan menjadi prioritas utama, sedangkan Astar lebih cocok untuk aplikasi yang menuntut kecepatan dan efisiensi. Demikian penjelasan saya mengenai perbandingan algoritma Dijkstra dan Astar dalam pencarian rute pendek. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa setiap algoritma memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Dalam memilih algoritma yang sesuai, kita dapat mencapai keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan dalam proses pencarian jalur terbaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.